sedang cukup ramai ya. Kampus-kampus besar di Republik ini, ada UGM, ada UII, ada Unpad, ada UI, berbicara, mengkritik pemerintahan saat ini, khususnya mengutuk Presiden Jokowi. Mereka semua mengatasnamakan Sivitas Akademika. Pertanyaan kita, apakah ini penilaian tunggal, tidak ada penilaian yang lain, atau ada penilaian yang lain? Apakah semua orang alumni kampus itu berpandangan hal yang sama, bahwa pemerintahan saat ini katakanlah kacau, demokrasi tidak berjalan dengan baik, dan lain sebagainya? Nah, kita akan lihat nih sekarang, ternyata ada pembandingnya. Itu bukan penilaian tunggal, ya, ada pembandingnya. Nih kita baca, masih baru nih. Maklumat alumni perguruan tinggi, demokrasi Indonesia baik-baik saja. Ini dari berbagai kampus nih, ya, mengeluarkan statement puluhan orang. Ya, artinya meskipun itu diucapkan oleh Sivitas Akademika, itu tidak menjadi lantas penilaiannya 100% pasti benar. Bila masih ada orang yang berpandangan lain, itu perlu dipertimbangkan. Dan kemarin saya tanya, apakah benar ini Sivitas Akademika ini yang bersuara di berbagai kampus besar ini yakin 100% motifnya akademik, atau jangan-jangan ada motif politik? Boleh jadi dong, tidak menutup kemungkinan. Bener gak? Iya dong. Coba kita baca nih. Kelompok masyarakat yang tergabung, maklumat alumni perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia menilai pemerintahan Presiden Jokowi tidak pernah mencederai demokrasi pada pemilu 2024. Alumni Universitas Trisakti, ada dari Trisakti nih, Tommy Rahaditya, merasa aneh dengan maraknya narasi negatif yang menyudutkan Jokowi. Para alumni ini berkumpul dan bersuara atas narasi yang jauh dari koridor kritikan. Kita berkumpul menyikapi narasi-narasi negatif yang menyudutkan Presiden Jokowi. Indonesia saat ini sedang dalam kondisi baik-baik saja. Tetap pada koridor, kata Tommy ya. Kemudian, menurutnya kampus seharusnya bertindak netral dan tidak bermain dalam politik praktis. Oh, nah itu kan kemarin saya curiga dan sekarang juga curiga. Apakah benar dari Sivitas Akademika itu semuanya mengucapkan kritikan, mengutuk Pak Jokowi disandarkan pada pikiran akademik, atau ada kepentingan politik? Nah, ternyata apa ini ya, para alumni perguruan tinggi yang mengeluarkan maklumat ini juga sama, katanya bahkan sudah tegas mengatakan harusnya bertindak netral dan tidak bermain dalam politik praktis. Artinya kan berpotensi ada kepentingan politik di belakang pengecaman itu, berpotensi ada itu. Dia juga menyayangkan maraknya penggunaan simbol universitas ketika melayangkan narasi negatif tersebut. Ada yang sampai kemarin itu UI pakai toga kan? Oh gila kan, seragamnya lengkap betul, pakai toga dan lain sebagainya. Padahal toga itu nggak boleh sembarangan dipakai, apalagi mengeluarkan pernyataan seperti itu. Di acara-acara tertentu boleh, tapi di momentum kemarin ya, itu saya kira tidak tepat memakai toga. Kemudian, menurutnya penggunaan simbol itu ada aturannya dan tidak bisa digunakan sembarangan. Nah, kan? Betul kan? Kalangan kampus seharusnya netral, tidak melakukan politik praktis. Ada aturan main kalau memakai simbol, katanya. Jika ingin melakukan sebuah protes, Tommy mengungkapkan pemerintah sudah menyediakan tempat untuk melakukan demo, seperti di depan gedung DPR RI hingga di kawasan Patung Kuda Monas. Kemudian
Kita mengawal proses reformasi yang sudah berjalan 25 tahun. Reformasi itu sejauh ini sudah disusun baik. Kami akan mengawal proses reformasi ini sampai tuntas, ucapnya. Kemudian, sebagai informasi, baru-baru ini viral poster digital berisi rencana aksi demonstrasi bertajuk Geruduk Istana dengan tuntutan menurunkan Presiden Jokowi. Dalam poster itu terlihat banyak organisasi kemahasiswaan yang dicantumkan. Wes lah. Yang penting poin-poin itu yang saya sampaikan tadi. Artinya ini bukan penilaian tunggal dari akademisi. Ya, menilai bahwa pemerintahan hari ini sudah kacau dalam menjalankan roda pemerintahannya. Lalu kemudian demokrasi kacau. Enggak, itu bukan penilaian tunggal, ada penilaian yang lain. Bahkan dari alumni perguruan tinggi ini, tadi saya baca menilai bahwa pemerintahan saat ini baik-baik saja, biasa-biasa aja. Demokrasi sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Kan itu. Saya masih berharap dari kemarin juga bahwa Sivitas Akademika itu berbicara benar-benar atas dasar keresahan, bukan kepentingan politik. Tapi ya mau bagaimana, materi yang diucapkannya juga politik kok. Maka sangat mungkin sekali bahwa itu erat kaitannya dengan kepentingan politik. Mungkin ada pilihan yang lain yang itu pilihannya tidak sesuai dengan pilihan Pak Jokowi. Kan itu ya sehingga membuatlah narasi-narasi mengecam pemerintahan, mengecam Pak Jokowi. Tujuannya satu, menjauhkan rakyat dari orang yang dipilih oleh Jokowi. Kan itu. Pertanyaan saya, apakah benar masyarakat akan menjadikan referensi yang kuat dari statement Sivitas Akademika berbagai kampus itu, atau tidak memperhiraukan sama sekali karena bau menyengat aroma kepentingan politiknya sangat kuat? Ya akhirnya semua berbicara tentang kepentingan politik, bukan kepentingan akademik ting gitu loh. Bukan benar-benar demokrasi ini sedang kacau. Ya faktanya apa sih barometer demokrasi itu kacau itu apa? Barometernya apa? Kebebasan dibungkam. Kemarin UI kan, yang mengkritik ditangkap. Siapa sih? Coba, siapa yang mengkritik ditangkap katanya? Wong UI itu kemarin para guru besarnya itu kan bentuk kritikan. Sampai saat ini sehat-sehat saja tuh, nggak ada ceritanya ditangkap. Kadang-kadang saya mikir keras bila ada orang yang mengatakan bahwa suara-suara itu sekarang dibungkam, kritikan-kritikan sekarang itu dibungkam, sembari dia itu sedang melayangkan kritikan dan dia sehat-sehat saja. Kan aneh. Artinya sekeren apapun teori yang disampaikan, bila diadukan dengan fakta, faktanya orang yang melayangkan kritikan itu sehat-sehat saja, itu mental Pak, teori nggak ada gunanya. Contoh, guru besar UI kemarin mengatakan kritikan-kritikan dibungkam, yang mengkritik di penjara. Dia itu sedang dalam posisi mengkritik dan dia sehat-sehat saja nggak di penjara. Artinya ucapannya itu batal oleh fakta. Beda hal bila sedang dia itu menjunjung tinggi, memuji pemerintahan, lalu dia ngomong. Kritikan, yang mengkritik itu dipenjara, ditahan, dibungkam, beda hal. Ini kan dia sedang mengkritik, habis-habisan mengkritiknya, lalu dia ngomong seperti itu kan gak matching. Ucapan dengan fakta itu tidak matching, saudara.
Dan masih banyak lagi contohnya. Begitulah, wis lah. Ketua BEM UGM menobatkan Jokowi sebagai alumni yang paling memalukannya. Masa iya sih? Itu sehat-sehat saja sampai sekarang tuh dia. Bebas-bebas saja kan, nggak ada pembungkaman tuh. Masih warawiri tuh di televisi, bahkan ngomong kritikan tajam kepada pemerintah. Jadi meskipun yang ngomong adalah guru besar, dia ngomong bahwa yang mengkritik dibungkam, sementara faktanya orang-orang yang mengkritik tiap detik kita dengar, itu batal tuh ucapan meskipun keluar dari profesor. Karena tidak bisa dikonfirmasi ucapannya dengan fakta. Faktanya seperti apa, ucapannya kemana, nggak nyambung, saudara. Bislah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya yakin masyarakat kita sudah sangat cerdas. Motif mereka itu apa, masyarakat sudah tahu. Apakah murni benar-benar akademik atau ada muatan politik di belakangnya? Masyarakat saya kira sudah tahu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.